Giring itu dulu mau berdirinya Gumelem juga berdirinya Mataram sebetulnya. Oh, agak barengan nih. Iya, agak bersamaan. Cuman gini, di antara Ki Ageng Genis itu menurunkan ya, di antara Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Pemanahan ya. Kalau Ki Ageng Pemanahan hidup di Kota Gede, Babat Alas Mentaok, Ki Ageng Giring di Duku Giring, Desa Soto, Kecamatan Payan, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, karena Ki Ageng Giring itu hidupnya merasa itu karena di tanah yang paling tandus, itu kurang bahagia, akhirnya dia ingin mendapatkan istilah kebahagiaan dunia. Dia senang, orang Jawa mengatakan senang tirakat ya, karena makan dan tidur. Dia mendapat petunjuk, mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa supaya mencari kelapa muda yang isinya hanya satu. Kalau nanti bisa meminum sampai habis, nanti bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Ki Ageng Giring paginya bisa menemukan apa yang impinya diimpikan tadi, atau yang diinginkan tadi. Tapi Ki Ageng Giring khawatir nanti tidak bisa menghabiskan air kelapa tadi. Oleh Ki Ageng Giring tidak langsung diminum, tapi diparas dulu, terus ditaruh di rumah. Dia pergi dulu ke Tegalan, maksudnya dari Tegalan bisa menghabiskan itu. Rasa haus. Tapi tidak tahunya Ki Ageng Pemanahan itu dari Kota Gede datang ke Giring. Dia melihat bahwa karena dia sudah perjalanan jauh, melihat ada kelapa muda yang telah diparas oleh Ki Ageng Giring, itu diminta oleh Ki Ageng Pemanahan. Sedang yang di rumah adalah cuman istrinya. Oleh istrinya Ki Ageng Giring diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring pulang dari Tegalan menanyakan kelapa muda yang telah ditemukan tadi. Ternyata sudah diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Terus Ki Ageng Giring menceritakan bahwa kelapa muda itu ada khasiatnya yang nanti bisa menurunkan raja-raja di Jawa. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, itulah yang berarti yang akan menurunkan raja-raja dari Mataram itu Ki Ageng Pemanahan. Tapi Ki Ageng Giring minta pada Ki Ageng Pemanahan, nanti Tegal turunnya harus ada yang duduk di Mataram. Ki Ageng Pemanahan tidak langsung mengiyakan. Ada yang memersikan 7 ambalan baru dia mengiyakan, ada yang memersikan 9 ambalan dia baru mengiyakan. Itu semuanya termasuk betul. Kalau diambil dari 7 ambalan berarti turunan ke-7 dari Mataram 1 pecah menjadi 2. Surakarta Hadiningrat karo Ngayogyakarta Hadiningrat dari Pangeran Puger. Terus kalau diambil dari 9 ambalan, memang turunan Ki Ageng Giring itu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai ke-9. Sedangkan 10 kan bukan sultan, tapi dia adalah kepala daerah. Ya kan? Itu semua betul. Nah, terus karena Ki Ageng Giring itu dia mendapatkan yang dilalah putrinya Ki Ageng Giring dipersunting oleh Raja Mataram, ya, istri kedua mempunyai anak yang diberi nama Raden Purboyo dari Jogombaran. Raden Purboyo dilahirkan di desa, dia agak besar karena dia tidak mengetahui seorang bapak. Agak besar dia menanyakan, dan sebetulnya bapak saya siapa? Mbahnya sama ibunya itu memberitahu bapakmu itu raja di Mataram yang dijuluk Panembahan Senopati. Terus Jogombaran datang ke Mataram, ternyata di Mataram dia diakui seorang anak, tapi dia diberi istilah keris yang belum dirangkani supaya dirangkani Kayu Purwasari. Ya, anak belum besar kan belum tahu maksud lan tujuan sang raja. Pulang ke Giring bilang sama mbah sama ibu bahwa memang saya diakui putranya, tapi saya diberi sebilah keris yang belum diberi rangka supaya dirangkani Kayu Purwasari. Terus Ki Ageng Giring sama ibunya itu tahu maksud dan tujuan saja, terus menyuruh lagi si Jogombaran, wis kamu kembali lagi ke Mataram, bilang sama bapakmu dan sama bahwa mbahmu sama ibumu sudah pergi ke arah barat. Ya, Ki Ageng Giring itu membarak sampai dumugi sampai ke daerah
dulu ikut Purworejo Klampok. Oh. Nama itu desanya desa Salamerta. Oh, Salamerta. Salamerta sini. Dia dulu sekarang ikut Mandiraja. Di situ sementara mukim, terus dia sama putrinya, dia Giring sama putrinya, dia Giring memutuskan meneruskan perjalanan sampai ke daerah Purworejo. Di situ dia Giring cara orang Jawa menghentikan itu bilang sama yang ikut kalau nanti sampai ajalnya cara bahasa Jawa gini, kalau naik mangke ini mangke menawi dumugi Kasedan Jati gawanen layonku maring arah kidul-wetan. Naik bahasa Jawa ya sampai ajalnya saya dibawa ke arah selatan. Terus sucenana layonku nang sumur sing dadi kesenenganku gunung sumur sing dadi nang sumur padepokan biji. Terus gawanen layonku maring gunung Giri Lelangen sing dadi kesenenganku. Sarenowo layonku teng gunung Giri Lelangen iku walaupun namung wujud Gus Krandani. Direnen nek wis kerasaan. Supaya istirahat kalau sudah merasa berat. Terus kalau dia Giring dibawa ke arah selatan menyeberangi Sungai Serayu. Dulu belum ada alat penyeberangan dan jembatan. Di situ ada tapak kelapa namanya Blarak, itu daun kelapa. Itu untuk muramuan, di situ ada namanya Desa Blarak. Ya, sampai Blarak ke selatan itu di tengah-tengah sawah namanya Kramat. Ini Kramat itu di tengah-tengah sawah, Tenger namanya benar. Orang Jawa mengatakan melihat kanan kiri dan depan itu sudah tidak jelas, keramat-keramat. Orang Jawa mengatakan bola namanya keramat-keramat. Bola itu diberi nama Kramat. Dari Kramat ke selatan di situ ada namanya Dukuh Larangan. Mungkin waktunya sudah sore, sudah hampir maghrib malam, itu gelap, mungkin masih banyak hewan galak. Di situ dilarang supaya jangan cerita sendiri, ada larangan. Dari larangan ke selatan sedikit ada namanya Dukuh Ketandan. Orang yang kata jarimungnya sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa ya? Ciri-ciri tanda-tanda apa saya tidak tahu. Dari Ketandan ke selatan lagi itu namanya ada Dukuh Karanglewas. Orang Jawa mengatakan kondisinya kayak gini sudah tidak memungkinkan, yang membawa sudah was-was. Itu ada Karanglewas, tembung was-was. Dari Karanglewas itu di sebelah Karanglewas ke selatan sebelah timur itu ada namanya sumur, sekarang masih ada, itu yang di bawah pohon beringin itu ada sumurnya masih sekarang. Di situ juga ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa di situ di sumur itu melihat pohon yang tidak sembarang manusia bisa melihat, namanya pohon Anggelem. Kalau desa ini diberi nama Desa Gumelem. Ada yang menyaksikan setelah dia Giring meninggal, terus di sumur itu disujeni dan dikafani, terus disolati, dibawa nyabrang kali Karangtiris. Mungkin di situ sungai itu masih gedungnya masih dalam. Itu di situ ada yang terpleset, kumelem, ya, tenggelam, soko tembung. Itu orang Jawa kan kumelem. Soko tembung kumelem. Desa ini diberi nama Desa Gumelem. Di situ membuat tanda. Itu katanya itu pusernya Gumelem di situ. Di dekat itu ada musola, ada masjid itu sebelahnya. Dari atas kami seperti makom tapi ke arah tanda, cuma tanda. Itu sampai dari situ terus akan berjalan sampai ke sini ini di Pesarean ini. Namanya ini Sarean karena dulu mungkin di sini istirahat, ke laut turu, ketiduran. Mulanya orang Jawa mengatakan sare. Kalau diarani Sarean. Saya dari sini terus meneruskan perjalanan sampai ke atas di belakang makam Kiai Giring itu, makam Kiai Giring ada sebuah ratan, sebuah dataran itu namanya orang Jawa mengatakan itu sudah mungkin
lakunya sudah merasa berat, orang Jawa mengatakan dindek-dindek, ya mulai diberi nama lemah mendek. Oh, di atas di atas ya? sana. Sampai ke atas, sampai ke puncaknya itu sudah tidak ada yang kuat mengangkat keranjang itu. Akhirnya dia ingat bahwa tadi sudah memberi memberi penggilingan atau alamat bahwa nanti kalau sudah sampai ajana sampai tadi dikubur di daerah yang menjadi senangnya Gunung Kilolangen. Akhirnya keranjangnya dibuka, ternyata jasad Ki Ageng Giring sudah nggak ada, hilang. Mulai di situ diberi nama Girilangan. Giri berarti gunung, langan sokotemu hilang. Oh, itulah sahabat. Jadi Giri Gilangan itu ada cerita, artinya Giri itu tadi gunung, langan ya sokotemu hilang. Jadi Giri Gilangan terkenal. Jasad Ki Ageng Giring hilang. Ya, terus tidak lama kemudian itu pengikut-pengikut Ki Ageng Giring kan banyak. Itu ngabari datang putrinya karena putrinya tidak mengikuti jejak bapaknya. Akhirnya putrinya di Salamreta di situ para pengikut ngabari datang putrinya yang di Salamreta, ternyata putrinya nggak ada. Yang ada hanya istilahnya pembantunya abdinya. Kata abdinya dia sedang tapa di bawah pohon lor di atas kali sapi. Nah di situ dicari ternyata nggak ada. Yang ada seperti ada kelapa jatuh ke kali. Lalu ternyata dicari nggak ada. Yang ada hanya orang Jawa mengatakan kinangan. Kinangannya yang dimakamkan di situ, kinangannya makom itu diberi nama Bogem. Bogem ilapat wadah kinang. Di sini ada Bogem ya. Berarti termasuk itu sejarah anaknya ya? Iya, anaknya. Tapi akhirnya nggak ketemu tuh. Nggak ketemu, cuma Musa sama. Alhamdulillah nih Pak Koji, jadi kita banyak pengetahuan ya buat sahabat-sahabat juga. Jadi tahu bahwa Ki Ageng Giring itu pupus atau meninggal, tapi yang ada keranda yang dikubur ya. Karena yang dikubur ini cuman keranda sama bungkusnya. Makanya ada juga cerita katanya di sana ada kuburan lagi kan? Karena memang Ki Ageng Giring bukan cuma satu, 1, 2 sampai 4. Memang Ki Ageng Giring 1 yang tidak jelas makamnya tidak jelas. Karena Ki Ageng 1 mempunyai pendapat bahwa manusia yang dilihat adalah pakaiannya. Jadi seolah-olah dia menghilami Musa. Kalau yang di Gunung Kidul, kunci Gunung Kidul mereka mengatakan Giring ketiga. Kalau yang di Tembayat Giring kedua. Itu yang empat yang di mana saya dibagi di Ki Ageng. Jadi Ki Ageng ini ada Raden Tambakbaya, mengapa Giring pertama dijuluki Giring Wahyu Keraton. Karena dia yang mendapat alias Gagamprit. Orang yang mempunyai istilah ini gagak itu dandang lah ya. Emprit itu kan burung yang kecil tapi besar besar gede jenis gegayuhane kekarepane ora sumput karo kadane ya. Orang kecil kok kita yang ini tapi bisa mengayomi anak-anaknya itu membuat rumah pun besar rapi ya kan. Tapi dia tidak kehujanan ya kan. Nah ya kan itu.